Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketua Majelis Taklim Komunitas Hamba Allah yang saya hormati beserta pengurus, ibu-ibu, orang-orang tua kami, serta seluruh kaum muslimah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Allah kasih ibu nikmat sehat, kesempatan, dan ibu gunakan untuk jalan menuju majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah kaki ibu diampunkan segala dosa, dinaikkan derajat, dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Pas murah rezeki agak banyak aminnya, Bu. Nampak betul banyak yang sulit. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ibu-ibu yang saya muliakan, saya ingat satu kejadian di Jawa Tengah, Bu. Ini bukan kejadian seram sih. Dia mau pergi pengajian. Jadi diengkol-engkolnya Vespanya, Bu. Nggak hidup-hidup. Dicobanya memiringkan Vespanya. Setelah dimiringkan, diengkol balik hidup. Berarti kan minyaknya mau habis tuh, Bu, ya. Kan itu kalau Vespa kan itu tanda itu. Kalau udah dimiringin, hidup dia, berarti minyak mau habis. Ragu dia, Bu. Kalau aku beli minyak, pengajian mau mulai di depan. Kalau aku beli minyak, aku harus mutar lewat belakang, kejauhan. Ya udahlah, pergi aja lah pengajian dulu. Kan minyak masih ada nih, masih hidup nih. Dan alhamdulillahnya, Bu, dia sampai ke pengajian tepat waktu. Nah, cuman tidak jadi beli minyak. Dan waktu itu harga minyak baru 2.000 seliter, Bu. Ini cukup lama kejadiannya nih, Bu. Rupanya pengajiannya waktu itu ustadznya nyampaikan pula keutamaan tentang sedekah. Sedekah nih, Bu. Bahwa kalau orang bersedekah itu rezekinya bukan berkurang, tapi makin bertambah. Mendengar itu galau dia, Bu. Duit aku 1.000. Pas untuk setengah liter bensin cuman. Aku sedekahkan. Tentu payah aku nanti pulang. Sempat habis minyak motor nih. Tapi dia bertekad, Bu. Masa aku tidak yakin dengan janji Allah. Nah, disedekah ajalah 1.000 itu. Berarti ini sedekah dalam keadaan sempit loh, Bu. Nah, jadi sedekah yang terbaik itu sedekah dalam keadaan sempit dan sangat menginginkan kekayaan. Cuman ingat dengan iman dan keyakinan kepada Allah. Yang banyak gagal sekarang itu tuh, Bu, terlalu berharap duniawi dari sedekahnya. Itu yang kena tuh, Bu. Jadi yang gagal-gagal itu yang sampai menuntut-nuntut dia, itu tuh disebabkan dia tidak sangat berharap dengan duniawi, karena cinta kepada dunia dia sedekah tuh. Gitu. Akhir ketika tidak berbalas dalam bentuk uang, dia sakit hati jadinya. Ini anak ini nekat dia, Bu, disedekahkannya 1.000 tuh, ya udahlah. Masa aku tidak yakin dengan janji Allah. Lagi pula kan aku ke pengajian ini. Pulanglah dia dari pengajian itu dengan uang habis. Di jalan sekitar 200 meter, Bu, mogok Vespa. Kejadian jadinya, Bu. Mulai setan membisikkan, itulah kan. Tadi udah aku larang, duit 1.000, biarkan aja lah orang-orang yang ada tuh bersedekah. Aku ikut-ikut pula kalau sedekah. Kan kadang terasa kita, Bu, pas mau sedekah tuh kan, Bu, ya. Ada aja penghalang tuh, Bu. Kak, parfum udah keluar yang baru, Kak. Kakak enggak tahu gamis bagus sekarang. Kan guna untuk pergi pengajian, Kak. Ibu tahu enggak, setan itu aneh dia, Bu. Untuk kepentingan dunia kita mahal-mahal kita beli loh, Bu. Untuk sedekah kita hitungannya minta ampun loh. Padahal yang kita keluarkan tuh, Bu, enggak sebanding dengan biaya duniawi yang Ibu beli tiap bulan. Ibu ke dokter Elza Giarmi berapa habis? Perawatan. Ya, Bu. Belum perawatan skin booster, Ibu udah kena berapa?
Saya penggemar ini Bu, apa namanya Dokter Lee Bu. Sering lihat YouTube Dokter Lee Bu. Karena Dokter Lee itu kan nggak ada yang abal-abal ya Bu ya, krimnya. Saya nggak promosi apa-apa kok Bu, nggak ada yang bayar saya. Jadi gini Bu, kadang untuk biaya duniawi kita nggak pernah ada hitung-hitungan. Lihat tas ibu beli, lihat. Tapi kalau untuk sedekah tuh ada-ada aja jalan setan tuh merayu kita Bu. Kak, kakak tak nyesal nanti kak, segitu kak udah dapat piling kak, biaya piling. Banyak untungnya kak, besok-besok aja lah sedekah tuh. Kan jumlah ibu-ibu KH ini ratusan. Ndak pun bersedekah kakak ndak ketara kok kak, santai aja lah. Nah setelah ini yang tadi yang naik Vespa pergi pengajian nih Bu, pulang pengajian miskin, uang 1.000 habis, motor mogok, dimasukkan setan lagi rasa penyesalan, biar sedekah tadi hilang pahalanya. Kan itu caranya Bu. Jadi andai pun ibu sudah bersedekah, akhirnya nanti iblis berhasil membuat ibu menyesal. Nah, itu kan kak, tidak ada guna kakak bersedekah, disebut pun tidak nama kakak sama orang. Nah, itu apa kakak guna sedekah? Padahal tidak ada yang tidak tahu Allah Bu. Tidak ada Allah yang tidak tahu apapun yang ibu berikan. Nah jadi dibuat iblis dia menyesal, ternyata menang Bu jiwa dia. Dia bilang, kenapa aku mesti menyesal? Apa betul lah payah mendorong Vespa nih? Memang sudah takdir Allah, aku nikmati aja nih. Aku berani sedekah, ya udah aku dorong sepeda motor. Tidak lama sudah terlewat mobil Bu. Zoom. Nengok ada orang dorong Vespa, mundur mobil nih balik. Itu Bu. Tengok rupanya kawannya Bu. Dia udah panggil Mas pula nih ke orang yang mobil nih. Mas, kenapa Vespa didorong? Pas tengok rupanya kawan lama dia. Bensin aku habis. Ya udah parkirin dulu Vespanya. Ikut saya aja beli ke pom bensin. Kawannya ini langsung beli air mineral yang besar itu Bu. Diminum berdua. Udah habis sampai menjelang pom bensin. Kawannya ini lah turun. Padahal dia udah basa-basi. Itu gaya kita Bu ya. Bibir, enggak apa-apa. Kita kan basa-basi ini banyak ya Bu ya. Macam kami ustad-ustad ini lah Bu. Kadang di amplop, apa nih? Macam terkejut-kejut ya Bu ya. Nggak dikasih temenung nanti di jalan baru tahu. Saya makan nggak mau saya basa-basi itu Bu. Dikasih alhamdulillah. Nggak usah lagu-lagu lama itu lagi. Iya betul. Karena tidak mungkin orang tidak ngasih gitu ya Bu. Kecuali lupa tuh ya kan. Jadi sebetulnya apa namanya nih Bu, basa-basi ini kadang-kadang ya bisa berdosa kita dibuatnya. Misalnya ibu nolong tetangga, ibu masak gitu kan Bu. Kan pulangnya kadang dibungkusinya lauk tuh. Kak bawa lah nih sikit. Pasti ibu bilang apa? Ngapa pula dibungkus-bungkus? Kita tetangga nih, malas kami macam ini ha. Kakak suka betul macam itu. Tapi coba enggak dibungkuskan Bu. Sampai diwirid enggak ada otaknya tuh. Sebanyak itu ditolong masak, enggak terbungkus sama dia. Kurang adabnya. Bagus diterima dari awal lagi kan Bu. Nah tuh Bu. Ini serius tapi santai ya Bu ya. Nah, jadi Bu ya, ternyata kawannya ini langsung membelikan bensin. Turun dia langsung Bu. Dibelinya bensin 1 liter. Berarti udah diganti Allah 1 kali lipat. Nah tadi setengah liter 1.000 kan Bu. Jadi 2 liter. Alhamdulillah ya Allah. Nah di jalan, pas sambil jalan mau ke Vespa dia itu Bu. Kau enak ya, kata yang pakai mobil nih Bu. Enak maksud kau apa? Kita sama-sama dulu nikahnya. Anak kau sekarang udah 3, aku belum punya anak. Kata yang naik Vespa ini, beruntung lah kau hidup kau sukses kaya, kau udah punya mobil. Datang yang punya mobil ini bilang, mau kau anak kau diganti dengan mobil. Baru temenung dia Bu. Betul juga kan Bu ya? Jadi tidak ada kita nih yang tidak beruntung semua Bu. Orang nengok kita nengok orang dia lebih beruntung dari kita. Kadang orang nengok kita pun kita lebih beruntung dari dia gitu Bu. Yang penting kita nikmati saja Bu. Kita syukuri aja tuh Bu. Dia sering-sering nengok dramaturgi itu jelek suami ibu jadinya. Ditengok juga dramaturgi, dia ya Allah Kak, aku betul. Ditengok suami ibu tuh meloyo jadinya.
Hilang rasa syukur dia. Dampaknya banyak. Iya, kadang yang mengurangi rasa syukur itu Bu, ketika kita melihat secara duniawi orang memiliki kelebihan daripada kita, sementara orang nengok kita pun berlebih daripada dia gitu. Dan kalau kita temukan Bu, kenikmatan tuh banyak kok Bu di sekitar kita gitu. Nah ini contohnya Bu ya, yang punya mobil ini bilang, mau enggak anak kau kalau kau enggak punya anak tapi kau punya mobil? Terbayang enggak Bu? Tentu dia memilih, baguslah pilih anak lagi daripada harus punya mobil. Jadi kata kawan ini kita tuh sama-sama beruntung sebetulnya gitu. Aku tidak punya anak dilebihkan Allah dari sisi harta. Kau punya anak dikurangi Allah dalam sisi itu. Kita kan sama-sama aja kita tuh Bu ya. Syukuri aja Bu keadaan ini, apapun yang Ibu miliki saat ini, Ibu sebenarnya jauh lebih nikmat daripada orang lain. Makanya kata Rasulullah, kalau menengok dunia, lihat orang yang di bawah kita. Kalau nengok akhirat, nengok orang yang di atas kita. Baru aman hati kita tuh dibuatnya Bu. Karena hati anak cucu Adam nih Bu, kalaupun kita sudah memiliki satu lembah, pasti dia ingin lembah yang kedua. Dia tidak akan pernah puas kayak orang minum air laut Bu. Makin diminum, makin haus, bukan makin ini jadinya, bukan kurang dahaga kita jadinya. Jadi makanya hati-hati kita terhadap dunia ini Bu. Nah jadi udah dapat Vespanya, diiringi kawannya nih pulang Bu. Sampai di rumah ditengok kawannya, rupanya keadaan kawannya nih memang kalau ekonomi jauh Bu ya. Akhirnya dikeluarinnya amplop dari sakunya Bu. Saya dapat bonus dari kantor, tapi saya nggak tahu nih berapa isinya, kata kawannya nih Bu. Tapi tolong titip doa sama istri kamu, bilangin kamu juga tolong doakan kepada Allah agar aku memiliki anak sama seperti kalian. Dikasih Bu amplop itu, pas dibuka di rumah ternyata isinya 1 juta, 1000 kali lipat diganti Allah di luar bensin gitu Bu. Karena dia melakukannya dengan tawakal kepada Allah. Nah kita lihat pelajarannya apa nih Bu? Yang pertama Bu, dia niat menghadiri majelis ilmu. Wah itu dia Bu. Didahulukannya pergi pengajian. Makanya kata Rasulullah, orang yang duduk pagi-pagi sudah mempelajari ilmu agama, la antaqdu wa fatu'allima baban min kitabillah, khairul laka an tusalli mi'ata raka'atain. Duduk Ibu sekarang ini pahalanya sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Coba Bu, kita sholat 100 rakaat, ada yang mampu nggak Bu? Nah, dengan cara-cara kayak gini inilah Bu, dosa-dosa kita terhapus jadinya. Jadi kita ini kan tidak ada yang tidak berdosa Bu. Mau kita gas pakai sholat sulit gitu ya. Hadir-hadir macam inilah Bu. Kemudian apa lagi Bu? Kalau di masjid kita mengadakan yang seperti ini, apa kata Rasulullah? Mendapatkan kesempurnaan haji. Ah, itu kan dahsyat tuh Bu ya. Kalau misalnya Ibu dekat-dekat rumah kan ada Ibu melaksanakan wirid mingguan, ibu-ibu tuh Bu ya. Ibu nggak peduli siapapun ustadznya mau tidur, Ibu di dalam tuh Bu. Ibu tetap kebagian loh Bu pahalanya. Ingat nggak Ibu cerita saya pernah ceramah. Jamaah laki-lakinya 2, ibu-ibunya 5 Bu. Yang 2 tuh bapak tuh pekak telinganya Bu. Udah 6 bulan saya baru tahu. Tapi saya tahu bapak itu mengharapkan majelis ilmu. Pahala haji yang sempurna itu hadis riwayat Imam Suyuti Bu. Jadi memang dapat kesempurnaan haji. Nah kita duduk di masjid, kadang habis maghrib ada pengajian gitu ya Bu ya. Bertahan aja di dalam itu Bu. Berapa yang Ibu dapatkan kalau di masjid dekat rumah tuh Bu? Pertama, orang yang habis melaksanakan sholat berjamaah, wajalasa fi halaqatil ilmi, wasami'a kalamallah, kemudian kata Allah, wa banallahu lahu baitan fil jannah. Aku bangunkan rumah di surga untuknya. Min yakutatin, dari mutiara yakut yang sangat indah. Makanya karena itu besar Bu, dan banyak orang yang tidak tahan duduk di majelis ilmu. Pasti diasut-asut oleh iblis ya. Kak jengkol tadi masih ada. Itulah do tanak tuh beda tuh habis sama abang nanti. Oh, ingat Bu, terbayang deh langsung wajah suaminya sedang makan jengkol sepiring tuh Bu ya. Itu tuh bayang-bayang pengen cepat pulang ya dia Bu. Suruh nonton Bu, serial ini lagi bagus. Di masjid Pesegan kita buka IG Bu. Ini lagi bagus-bagusnya banyak sekarang barang-barang baru-baru. Tak berapa kali check out dalam sehari ya Bu ya. Sampai ada suami Bu, hari Minggu saya libur Ustadz 8 paket datang.
banyak jadi ya. Nah tuh Bu, jadi kalau ibu bertahan di masjid tuh Bu, dapat lagi pahala ribat. Pahala ribat tuh apa Bu? Sama menjaga perbatasan negeri dari serangan musuh. Jadi kapan lagi kita mendapatkan itu Bu? Kita terbayang nih dosa tak berapa banyak dalam satu hari yang belum bisa kita tinggalkan. Dengan cara-cara seperti inilah Bu, sampai kata Rasulullah, Allah membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Siapa lagi yang gak senang Bu kalau Allah membangga-banggakannya di sisi malaikatnya. Jadi pokoknya hadir aja terus Bu di majelis ilmu. Ibu ingat enggak Nabi Musa berapa jauh jalan yang ditempuhnya untuk dia menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Nah dari sini diajarkan apa Bu? Seorang Nabi dan Rasul belajar kepada Nabi. Sama dengan macam kami ustaz-ustaz nih Bu. Ada yang saya tidak tahu di ustaz lain tahu. Saya hadir di pengajian dia. Apa kadang yang tidak tahu tuh kadang dia duduk pula di pengajian saya gitu. Jadi kita tuh tidak ada yang hebat satu di antara yang lain. Cuman kenapa ustaz-ustaz ini sekarang ada yang saling menjatuhkan sama lain? Disebabkan memang Bu, satu doa Rasulullah itu yang tidak dikabulkan Allah dari 3 doa. Rasulullah berdoa, ya Allah jangan musnahkan umatku ini karena kelaparan. Yang ini dikabulkan oleh Allah. Jangan binasakan umatku karena banjir. Yang ini juga dikabulkan oleh Allah. Tapi begitu Rasulullah berdoa, ya Allah janganlah umatku saling berselisih satu sama lain. Yang ini tidak dikabulkan oleh Allah. Supaya apa Bu? Supaya kita tuh bisa berlapang dada menghadapi perbedaan. Ada yang berhasil, banyak yang gagal. Maka di antara kita ini kan sering berbeda-beda pendapat. Itu memang seperti itu Bu. Disitulah kita melatih diri kita untuk tidak egois, untuk mau menerima pendapat orang, untuk tidak saling hina dan menjatuhkan satu sama lain. Nah di situ, ustadz aja banyak yang gagal nih Bu. Ustadz ini menjelekkan ustadz ini menjelekkan pengajian yang ini gitu ya Bu ya. Gagal jadinya. Nah memang ini yang tidak dikabulkan oleh Allah. Perbedaan di antara kita ini memang banyak. Nah disitulah kita melihat sekarang banyak terjadi perbedaan yang satu dengan yang lain. Nah yang hebat itu adalah ketika kita berlapang dada menghadapi perbedaan. Nah itu ya Bu ya. Jadi Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir menempuh jarak yang jauh. Kemudian rupanya apa Bu? Nabi Musa kan udah bilang ke muridnya Yusha bin Nun, nanti kita berhenti di antara pertemuan 2 sungai. Di situ kita ketemu Khidir. Nah ini pergi pengajian nih Bu, berapa jauhnya berjalan gitu. Kemudian Bu, rupanya Yusha bin Nun lupa. Pas Nabi Musa tertidur di antara 2 sungai itu, ikan yang menjadi bekal mereka loncat dengan cara yang aneh. Kenapa dengan cara yang aneh dalam surah Al-Kahfi itu? Jadi untuk menghemat, yang sebelahnya yang udah dimasak dulu, yang atasnya masih mentah gitu Bu. Jadi supaya itu nanti untuk stok pulang gitu rencananya. Jadi yang bawah aja dulu dibakar. Ikan yang udah matang sebelah ini loncat. Tentu jalannya aneh jadi Bu, karena kan dia dibelah gini. Jadi matanya kan beradu di sini, jadi gini-gini lah jalannya. Dan kekuasaan Allah tuh sampai hari ini masih ada. Jadi itulah flat fish tuh ya Bu ya. Ikan matang sebelah Bu ya. Flat fish tuh sampai hari ini masih ada. Jadi kalau Ibu lihat memang ya di bawah tegoreng, di atas tegoreng, di bawah enggak gitu. Masih ada keajaiban Allah itu. Nah Nabi Musa bangun, begitu bangun udah jauh jalan nih Bu. Kata Nabi Musa, Yusha buka ikan tadi. Kata. Baru terkejut Yusha bin Nun, maaf guru. Sebetulnya ikan itu udah jatuh dari tadi, saya lupa memberitahunya. Oh berarti di situ tempat kita bertemu dengan Khidir. Kita balik lagi. Nah, jadi tidak marah Bu ya. Jadi tidak menyalahkan. Kalau kita kan nyalah, itulah kakak udah jelas tadi itu. Malas nengok kakak tuh, tidur aja kerja kakak. Lupa. Banyak sepanjang jalan tuh Bu pas balik tuh. Muak nengok dia nih. Datanglah kakak yang sering ngapa kak. Oh, semua membelas nih. Jadi bilang tadi sampai di situ tuh kita ngomong, udahlah kak, ndak kayak gitu, kita sering ngaji gitu. Enggak, keselah hati nengoknya muak. Awak bukan marah gitu, kan gitu-gitu ya Bu ya. Tapi marah sebetulnya. Mak. Itu sebetulnya pandai-pandai saya aja. Sebetulnya nyatanya tidak ada itu terjadi. Hah? Oh macam itu.
Padahal itu tuh rasa saya tuh di film-film aja gitu Bu ya. Lupa di dunia nyata ada juga gitu ya Bu. Nah kemudian nih Bu, balik lagi Nabi Musa tanpa menyalahkan Yusha bin Nun. Ya udah, qadarullah lah, kau dilupakan oleh setan. Kita balik lagi, di situ baru ketemu Khidir. Nah Nabi Khidir kan bilang, kau tidak akan sanggup belajar dengan aku, kau tidak akan sabar. Jadi memang betul Bu, kita menghadiri pengajian nih, kadang apa yang kata Ustadz itu kan tidak sesuai dengan hati kita Bu. Nah, kan memang tidak sesuai itu. Kadang tersinggung dari tadi aku tembak Ustadz itu terus. Padahal Ustadz ini tidak kenal sama dia Bu, gitu kan? Ini pasti ya dia menyampaikan itu, padahal tidak ada gitu Bu. Seuzon jadi wajar. Bayangin Bu, Nabi Musa sekelas Nabi aja udah diprediksi oleh Nabi Khidir, kok tidak akan sanggup belajar sama aku. Maka kita dalam kita pengajian tuh Bu ya, kemampuan kita menerima apa kata guru itu tuh yang dahsyat tuh Bu, walaupun tidak cocok sama kita ya Bu ya. Misalnya sama suami kita hormat, iya, kalau suaminya macam Ustadz iyalah, suami aku Ustadz tidak tahu. Minta maaf wak baik-baik besarlah kepalanya, itulah kan, tahu kata Ustadz kan, ikut pengajian tahu sekarang kan, jangan macam-macam sama Bang, nengkeklah kepalanya Bu kan. Kan kadang-kadang macam itu Bu, kita ini harus pemaaf. Suami diagungkan ibu-ibu, jangan melawan. Ustadz, macam kan tak tahu dia. Itulah, itu kadang-kadang tuh Bu, kesanggupan kita menerima kata Ustadz tuh Bu kan tak sabar kita Bu. Aku yang tahu, kan gitu kan Bu ya. Macam kan tahulah Ustadz nih. Memang Nabi Musa sendiri tidak sanggup Bu. Nabi Musa tidak sanggup belajar sama Nabi Khidir. Kadang apa Bu ya? Memang kita tuh pas ngaji itu Bu, bertentangan sama aku nih. Setahu aku macam ini. Udah simpan aja gitu Bu. Yang penting nih ajarannya baik, simpan dulu. Ke laki aku tidak cocok. Mudah-mudahan laki baru besok cocok. Kan gitu kan Bu? Enggak juga. Misal ke laki yang sekarang enggak cocok Bu ya. Mana tahu gitu kan Bu. Takdir Allah akhirnya kita harus berpisah. Dipraktekkan sama laki yang satu lagi, rupanya cocok Bu. Kan oh iya betul, guna juga ilmu yang dulu tuh gitu. Tapi jangan asal-asal berganti terus Bu. Dapat lebih parah nanti lu tahu. Kita kadang-kadang Bu ya, udahlah mana tahu betul juga kata Ustadz nih, jangan melawan sama suami, ganti aja lah gitu kan Bu ya. Diganti dapat lebih parah lagi Bu. Menurut kita akan bahagia gitu ya Bu ya. Jadi yang baik itu adalah bersabar. Sama dalam Islam nih Bu, orang menzolimi kita, dalam Al-Quran kita boleh membalas dengan hal yang serupa. Tetapi ayat itu nyambung lagi Bu, memaafkan jauh lebih baik. Nah itu Bu. Nah itu Bu ya. Pertama apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir Bu? Pas Nabi Musa sama Nabi Khidir numpang perahu nelayan. Dikasih orang tuh tumpangan Bu. Setelah sampai tujuan langsung dibolongin Nabi Khidir sampan itu. Kata Nabi Musa, kau ndak ya kerja kau nih Khidir. Udah kita ditumpangin kau bocorkan pula. Langsung kata Nabi Khidir, kan tadi udah aku bilang kau ndak akan sanggup ikut aku. Oh kalau gitu aku minta maaf. Aku janji ndak akan bertanya lagi setelah kejadian ini. Nampak dia anak kecil Bu. Langsung dibunuh oleh Nabi Khidir Bu. Kau ngapa kau bunuh orang yang tidak berdosa? Udah 2 kali Musa. Sekali lagi kau tidak usah berguru sama aku lagi. Oh ya aku minta maaf, aku tidak akan bertanya lagi setelah ini. Nampak rumah yang mau roboh di satu kampung Bu, diperbaiki oleh Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, orang sini tidak mau ngasih kita makan, ngapa kau perbaiki rumah ini? Nah inilah saat perpisahan kita Musa. Baru dijelaskan oleh Nabi Khidir. Kapal yang aku bolongin tadi itu, di tengah laut sedang terjadi perompakan kapal milik nelayan. Jadi aku bolongkan, otomatis kan dia nak jadi berangkat. Karena aku jadi berangkat, dia hilang perahu. Yang bolong tadi masih bisa ditambal. Oh gitu, kata Nabi Musa. Anak yang kubunuh tadi itu, bapak mamaknya orang soleh dan soleha. Anak ini bakal menyusahkan bapak dan mamaknya. Jadi mudah-mudahan Allah mengganti dengan anak yang jauh lebih baik. Nah itulah Bu kan. Guru nih dia memandang lebih jauh dari apa yang diketahui oleh muridnya gitu Bu. Nah ya di rumah yang kuperbaiki tadi Musa itu rumah anak yatim. Di bawahnya itu ada simpanan harta milik bapaknya.
Jadi kalau tidak dibagusin nanti nampak sama orang harta tuh. Biarlah nanti diketahuinya setelah dia besar. Barulah situ Nabi Musa sadar, Bu. Kalau kita kan kadang ngaji kan sering bantah gitu ya, Bu ya. Bertanya sampai harus cocok ustadznya, Bu. Dia tiap pengajian itu aja pertanyaannya, Bu. Sampai ada ustadz bilang, "Boleh, Bu." Baru senang hatinya. Ini yang ustadz tuh. Yang kemarin tuh tengoklah kan, tak apa-apa. Ya kan gini, Bu ya. Saya pernah nih bilang, salah satu dosa wanita misalnya, Bu ya, mencukur alis gitu ya, Bu ya. Terus mentatonya gitu-gitu. Rupanya ada yang salon, orang salon, Bu. Tapi gini Ustadz, dia enggak boleh, Bu. Enggak bisa, enggak Ustadz ini dong. Ada Ustadz yang satu lagi itu boleh. Dicarinya Ustadz setiap pengajian itu aja pertanyaannya, Bu. Sampai ada yang bilang boleh, kan Ustadz ini boleh. Yang kemarin Ustadz tuh nggak tahu tuh dong. Atau banyak lah apanya tuh, Bu, panjang-panjang mulutnya tuh. Pokoknya, Bu, Mimi dapat lah. Sampai cocok pokoknya. Masalah riba misalnya sampai boleh. Sampai harus ada ustadz yang bilang boleh. Baru ya ini ustadznya. Tuh nanti direkam tuh, Bu. Ustadz bisa diulang lagi yang kata ustadz tadi. Pokoknya bertanya sampai boleh gitu, Bu. Sampai boleh. Jadi kadang kesabaran kita menerima ilmu nih kadang, Bu. Nah itu kadang kita ya, Bu ya, karena memang tinggi keutamaan majelis ilmu ini, dengan jarak tempuh yang Ibu lalui ini, tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya, Bu. Apalagi Ibu memang niat, aku amalkan ini. Begitu diamalkan, dapat keajaiban, di situ iman kita meningkat, Bu. Gitu. Apa ndak enak jadinya, Bu? Paling tidak, kenapa dikatakan mudah jalan menuju surga? Dia di situ tuh, Bu, katanya, orang yang menuntut ilmu. Sebetulnya ilmu apa saja yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, Bu. Makanya mudah jalan menuju surga. Ketenangan lebih mudah didapat. Contoh nih, Bu. Orang yang punya rumah makan sederhana. Dulu awalnya dia apa, Bu? Dia belajar sama orang bikin cencang di pinggir jalan. Ibu misalnya mau buka rumah makan. Jangan yang selera Ibu apain, Bu? Mungkin Ibu suka, orang enggak. Orang kan banyak gitu, Bu. Segan mau mengatakan enggak enak tuh gitu ya, Bu ya. Kak gimana Kak sumur jengkol aku, Kak? Enak, Kak. Enak, Kak. Pokoknya rasanya unik. Saya udah paham, Bu. Orang kalau bilang unik itu berarti artinya enggak enak. Pokoknya Ibu jangan senang. Orang enggak mau terus terang gitu, Bu. Saya belajarnya itu, Bu ya, ada masjid di Panam. Ini subuh besok saya di sana gitu. Jadi pengurus itu, Bu, supaya ramai jamaah yang datang, ada 8 tukang lontong yang disurvei mereka, Bu. Sampai nanti tersaring 4 tukang lontong yang memang rasanya enak di antara 8 itu. Itu dibuatnya di masjidnya, Bu. Jadi akhirnya orang dapat yang terbaik itu, Bu. Maksudnya kan. Jadi kalau kita mau belajar gitu, Bu, ilmu apa saja yang bermanfaat untuk dunia akhirat, mudah enggak jalan menuju surga? Maksudnya surga dunia, surga akhirat. Yang punya warung sederhana tuh, Bu, dia pas makan di pinggir jalan. Enak rasa cencang tuh, Bu. Ditanyanya, Pak bisa ngajarin saya buat cencang ini? Rupanya Bapak tuh baik pula, Bu. Mau diajarkannya, Bu. Mengatur bumbunya gimana. Akhirnya dia coba pula buka. Kan ciri khas sederhana sampai ini kan cencang ayam kampung itu, Bu. Jadi dicobanya buka, rupanya laris. Sampai bertahun-tahun maju-maju sederhana seluruh Indonesia dia ada. Akhirnya waktu dia wawancara dia minta tolong Bapak yang pernah ngajarin saya dulu. Telepon saya. Saya ingin balas budi lah. Itu, Bu ya. Karena Ibu mau usaha apa misalnya. Ibu mau usaha jual pakaian syar'i. Ibu ilmui dulu kan, Bu. Belajar Ibu dulu pakaian syar'i apa yang orang suka, yang senang, model apa gitu kan, Bu. Setelah Ibu ilmui, Ibu dapat enggak manfaatnya? Bisa jadi surga enggak sama Ibu di dunia? Hasilnya gitu ya, Bu ya. Sebetulnya bidang apa saja ilmu yang dimaksudkan di sana, situ enggak ada ditulis. Yang untuk hadis ini, Bu, enggak ada diharuskan ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat. Baik untuk dunia ataupun akhirat. Jangan buka usaha ini, orang bukalah kita usaha ini. Pas kita hancur gitu ya, Bu ya. Karena kita enggak berilmu di situ gitu, Bu. Nah, itu maksudnya mudah jalan menuju surga.
Kenikmatan dunia dapat, akhirat dapat. Kalau akhiratnya apa, Bu? Ibu memiliki kecerdasan di atas rata-rata gitu, Bu. Punya kecerdasan di atas rata-rata dan ibu enak jadinya ketika beribadah gitu. Kan misalnya ibu dapat nih, Bu. Saya misalnya menceritakan tentang bagaimana Ummul Mukminin Khadijah itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Salah satunya apa, Bu? Ummul Mukminin Khadijah itu kalau suami pulang, dia berdiri menyambutnya. Kan itu ya, Bu ya. Itu yang membuat Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Dan tidak bisa dipungkiri, Bu, orang pasti senang dengan penyambutan. Dan ini dipakai orang untuk teknik marketing. Contohnya Ibu masuk jam 8 ke Gramedia, itu semua karyawannya nyusun kiri kanan dan menunduk kepada Ibu ketika masuk. Jadi Ibu yang kurang-kurang penghormatan, datanglah jam 8 ke Gramedia. Kurang dihargai, kurang dihormati. Jam 8 Ibu masuk Gramedia, itu langsung ditundukin, Bu, semuanya. Sampai Ibu lewat gitu. Iya. Gramedia sampai sekarang seperti itu, Bu. Mau yang di mall, mau yang di apa, nanti nyusut ya, Bu. Pokoknya siapa pembeli pertama masuk, itu langsung dihormatin gitu, Bu. Tunduk semuanya gitu. Siapapun yang masuk gitu. Kita misal pergi pesta orang, Bu, pasti gak ada yang nyambut, berdiri orang nyambut gitu. Cobalah ndak ada orang nyambut, pasti jadi cerita kan, Bu. Ndak bergaul mungkin dia doka ya. Pak RW aja ndak ada di sana. Iya, dia memang insam itu tuh. Makanya itulah ndak kalau kita tuh masih bergaul. Ini kita bukan menjelekkan orang nih ya, Kak ya. Penyambutan tuh, Bu. Kan pernah saya sampaikan, ada seorang wanita nakal, dia buat buku sampai jadi bestseller loh buku itu, Bu. Salah satunya dalamnya apa dibuatnya, Bu? Kenapa suami kalian jatuh ke pelukan kami? Pelakor nih, Bu ya. Sementara kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami. Salah satunya apa, Bu? Kami menghargai suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Salah satunya apa, Bu? Penyambutan. Jauh lagi. Om, sini. Om kemana aja? Aku kangen loh sama Om. Gak ada duit, datang aja Om. Aku gak ngarep duit Om kok. Kan itu sebetulnya teknik ya, Bu ya. Apa ndak habis duit atuk nih, Bu? Di rumah ndak pernah kena gitu kan, loh. Cuman Ibu yang udah tahu kajian ini, jangan Ibu amalkan. Terlambat. Terlambat, Bu. Tahu-tahu nanti Ibu di rumah, Bang, Abang kemana aja? Adek kangen. Apa? Tinggal perangai ini. Baru ikut pengajian dan tinggal perangai, Bu. Nah, kan gitu ya, Bu ya. Jadi, Bu ya, itu yang dilakukan Ummul Mukminin Khadijah setiap kali Rasulullah pulang. Itu kan ilmu tuh, Bu, gitu. Nah, Ibu bisa kasih ke anak Ibu, ke cucu Ibu. Ada seorang remaja di Pekanbaru nih, Bu. Dia udah pantas usia menikah. Di downloadnya semua video saya di YouTube soal rumah tangga Rasulullah. Sebelum dia menikah dengan ulama besar ini, dia amalkan semua, Bu. Dia pelajari semuanya. Kemudian dia praktekkan. Terus ulama tuh nanya, kamu masih muda loh. Kamu dapat ilmu ini dari mana? Maksudnya itu, Bu. Karena dia nengok Ummul Mukminin Khadijah gitu ya. Siapa orang yang gak senang disambut, Bu? Ya kan, Bu? Dihormati. Cuman ya kalau yang sekarang ini udahlah, nggak usah lagi ya, Bu ya. Nah, tentu nggak bisa lagi dipraktekkan, nggak bisa. Saya memaklumi itulah, nggak mungkin itu Ibu lakukan gitu, Bu ya. Biasanya sanger, Bu, toto berubah kan, Bu, kan nggak enak juga nanti kan, Bu. Suaminya rindu dia yang dulu, Bu, udah ramah nih istrinya, Bu. Bang, sini pulang. Macam biasa aja loh. Ragu nengok. Biasa kan gini. Ma, ada masak? Ada, tua ambil di termos tua. Telau, kopi ada, tinggal buat nak pandai, jarang air panas tua. Tahu-tahu pulang pengajian KHA pagi ini, Bu. Abang makan. Bedenyut jantung suami. Ngeri aku macam ini. Iya, kalau sempat macam itu, Bu, rajin-rajin lah pergi pengajian, mah. Rajin-rajin lah pergi pengajian.
Dia Bu memang kalau kita praktekkan kan dahsyat tuh Bu ya. Ibu kadang apa ndak kalah jadinya Bu. Perempuan untuk mendapatkan uang tuh dia Bu ya, dibuat-buatnya lah Bu, macam manja, macam betul-betul sayang gitu. Sementara suami ndak mendapatkan itu di rumah gitu kan Bu. Jadi sedangkan udah baik aja perempuan bisa laki-laki kurang ajar gitu ya Bu ya. Apalagi kalau ndak gitu. Ini pulang HP. Ini HP. Kata ibu nih, saya ndak macam itu Ustaz. Pokok kalau udah tertaruh baru saya ambil. Mantap Bu. Ada Bu, udah pakai sidik jari kan Bu ya. Udah dicoba sama istri rupa pakai sidik jari kaki. Nggak bisa tuh buka. Nggak bisa tuh buka. Risau ndak suami dia Bu. Tiap pulang di HP, minta lihat HP. Jadi risau. Yang satu lagi ini ndak Bu. Aku itu privasi abang. Aku ndak akan buka deh. Memang baik. Padahal nih ini yang kurang ajarnya yang ini gitu Bu kan. Yang penting dapat duit. Biar aja pura-pura dia menyayangi. Padahal ibu yang lebih tulus tadi, yang minta HP itu yang lebih tulus Bu. Itu tuh yang sayang sebetulnya. Jadi sebetulnya itu yang sayang. Nah suami menganggap yang mendedayu inilah yang bagus tuh kan Bu. Padahal ini duit nih yang dia harapkan tuh duit. Gitu. Sementara ibu memang cemburu. Nah itu yang ibu robah gitu Bu. Kalau misalnya apa Bu ya? Kalau misalnya dia pulang ibu minta HP ibu check in, wajar lah gini jantungnya kan Bu ya. Cuman kalau bisa gitu kan Bu, sama-sama kita. Open-openan kita ini HP saya buka HP kamu. Baru aman jadinya Bu ya. Sama-sama nggak ngunci kita HP kita, sama-sama transparan, ayo. Gitu. Itu baru oke kan Bu. Dia kadang melihat ibu mungkin macam itu juga dikira kan. HP wak dia tengok, tiba HP-nya bang, abang curiga sama aku. Kurang ajar abang ya. Aku ndak macam abang, akhir kayak gitu Bu. Jadi suami itu bingung juga dia jadi kayak gimana nih yang betulnya nih. Karena kan perempuan nih, mama udah cantik nggak? Cantik mama, bohong. Bingung jadinya kan Bu. Udah iya. Jadi serba salah juga jadinya gitu. Jadi ilmu tuh Ibu ya, ilmu tuh diambil, kemudian kita praktekkan kan lebih lapang hidup kita jadinya. Misalnya ibu belajar nih, oh ya sama suami mesti seperti itu ya. Ibu buat, paling tidak ibu dapat pahala mengamalkan ilmu. Dia mau kurang ajar itu terserah dia gitu Bu. Itu terserah urusan dia, itu ndak urusan ibu lagi. Yang penting ibu jadi wanita solehah, lengket pengajian tuh kan Bu. Jadi ini keutamaan kita ilmu ini Bu. Nah kemudian Bu, pelajaran dari anak yang pakai Vespa tadi, orang yang pakai Vespa yang kedua tadi Bu, tentang sedekah gitu Bu ya. Ibu tahu nggak kenapa sedekah kita itu kadang jadi sia-sia? Kenapa tidak rasanya berkah? Yang pertama karena kita merasa terpaksa. Itu Bu. Kadang kan ada juga di masjid-masjid sering main todong-todong gitu ya Bu ya. Dari Pak Arif berapa? Padahal bapak ini udah malu Bu, orang udah nyumbang banyak Bu kan. 8 juta. Hebat nih Pak Arif. Besoknya istrinya ngeluh di kedai Bu. Kak utang dulu Kak lauk ngapa? Mas bersedekah ke masjid 8 juta habis, tabungan habis Kak. Kan terpaksa jadinya kan Bu, hilang keberkahan itu. Ibu kalau bayar parkir berapa Bu mobil? 2.000. Ibu pernah enggak merasa kesal bayar 2.000? Pernah. Enggak ya Bu. Karena apa? Padahal kan 2.000 cuman Bu. Karena kita merasa kok aku dipaksa ya, kok dirampok kayaknya. Tadi pas datang nggak ada dia Bu. Kan banyak yang ajaib-ajaib nih Bu tukang parkir. Kita datang kosong, kita keluar ada. Akhirnya timbul rasa ndak ikhlas. Padahal bukan jumlah uangnya Bu, cuman 2.000. Nah makanya caranya apa Bu? Kalau ibu bersedekah, perasaan ibu sedang ndak mood, tunggu dia normal dulu. Sampai dia merasa tidak terpaksa. Itu satu Bu ya. Cara yang pertama gitu. Karena kalau memang kadang kita kalau merasa dipaksa aneh pula ya. Awal ada para paksanya. Akan jadi tidak bagus jadi kita ngasih juga akhirnya nggak berkah. Ada satu masjid di Pekanbaru nih Bu. Bangunnya main todong loh Bu. Datang ke yang punya tanah. Itulah yang akan menolong Bapak di sorga Pak.
Sedekahkanlah tanah tuh, ha. Apa kayak gitu, Bu, gitu kan. Jadi orang ya udahlah. Tapi kan hilang keberkahan orang dia kan, Bu. Tapi nanti ada orang yang menyampaikan, mana tuh pas dia nengok video, iya ya berkah ya rasanya. Hilang keterpaksaan itu. Nah, cara yang kedua, Bu, supaya tidak terpaksa Ibu bersedekah, sedekahlah kepada apa yang Ibu suka. Nah, itu, Bu, caranya supaya tidak merasa terpaksa. Yang jelas memang ada. Misalnya hari Minggu ini Ibu ingin sedekah kepada fakir miskin dan orang-orang tua. Itu mood batin Ibu sedekah ke sana. Kemudian besoknya lagi, kayaknya aku pengen sama anak yatim nih. Itu tuh lebih terasa ke batin Ibu. Atau Ibu sedekah, sekarang ini kan YTWU ini Bu ya, bekerja sama nih dengan KHA yang paling besar nih sumbangannya. Jelas kan Bu, mau beli ambulan, ada ambulannya Bu. Dipakai langsung ambulannya. Oh mau bangun pesantren Nurul Azhar, ada pesantrennya nampak. Ada anak-anak yang belajar di sana. Nah kan jelas peruntukannya gitu ya Bu ya. Yang saya kesal itu orang buka pesantren, disuruhnya anak pesantrennya ngemis di pom bensin, Bu. Itu udah naik kasusnya sampai ke gubernur loh tuh, Bu. Karena udah terenak ngemisnya, Bu. Ngemisnya itu udah enak. Nah, itu yang saya kritik itu gitu, Bu. Mencari orang-orang baik, tapi sebetulnya itu salah gitu. Anak-anak itu kan mau belajar, Bu. Masa disuruh ngemis di pom bensin? Nah, itu yang nggak bagus. Nah, ini kita udah ada lahannya. Lahan untuk sedekahnya ya Bu ya. Jadi itu jelas nampak peruntukannya gitu. Itu supaya hati tidak merasa terpaksa. Yang ketiga Bu, jangan menunggu sedekah kita itu dibalas dengan harta gitu Bu. Ini kadang-kadang kan orang banyaknya kena seperti itu Bu. Ibu mau mobil. Berapa harga mobil itu? 1 miliar. Ibu sedekah 100 juta. Ibu mana kuat Bu kan? Kalau misalnya seperti itu lah Bu ya. Akhirnya keinginan kita kan duniawi jadinya gitu kan Bu. Jadi maksudnya itu jangan ditunggu dalam bentuk harta. Ibu sedekah seperti orang yang beli bensin tadi Bu. Dia tidak berharap balasan, justru malah dapat bensin, dapat duit 1 juta gitu. Maksudnya itu jangan dikenang-kenang Bu. Ditunggu-tunggu kan dulu ada pernah saya ceritain Bu. Ada sopir dengar kajian masalah sedekah. Didengar Bu, manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Dia sedang duduk Bu, duit aku ada 200. Berarti kalau aku sedekahkan 200 kali 10 jadi 2 juta. Iya kalau enggak mati aku, tanggal tua nih. Ayo udahlah tes aja Allahnya agak 100 dulu. Nah, gitu kan Bu. Dites 100, ditunggu-tunggunya berhari-hari tidak ada dibalas Allah Bu. Hari keempat dia sholat zuhur berdoa dia kepada Allah, ya Allah tidak usahlah ganti 10 kali lipat lagi. Modal aku tuh aja lah tolong pulangkan. Minta pulangkan ya modalnya Bu. Justru malah dia bertambah pekerjaannya dari perusahaan, tambah sakit hatinya Bu. Tambah menyesal dia, aku tengok Ustaz aku ludahi mulutnya. Padahal dia yang salah mengamalkannya karena dia berharap mendapatkan duniawi. Akhirnya kerja bertambah, tambah sakit. Di luar kota tuh sakit hati deh Bu. Kurang ajar, tanggal pala aku ikut pengajian kemarin nggak gini jadinya nih. Duit habis. Rupanya pas pulang, bosnya itu Bu ngasih amplop ke dia. Ini kasih buat istri kamu ya, antar saya pulang. Karena dia kesal Bu, disimpannya aja dalam dashboard. Dia pulang ke rumah, sampai di rumah dilemparnya amplop tuh ke istrinya. Ini dari bos abang untuk kau. Abang mandi dulu. Ya ngapa abang ngamuk-ngamuk nih, diam aja lah. Oh. Mandi dia Bu, sedang bersabun-sabun tuh teriak istrinya, bang keluar bentar bang, bersabun-sabun lah keluar Bu. Mata habis kena sabunnya. Kenapa teriak-teriak, udah pecah-pecah mata dia Bu. Bang alhamdulillah bang 1 juta dikasih bos abang. Masa iya deh, iya bang, coba hitung hilang pedih matanya Bu, hitung Bu. Rupanya 1 juta Bu. Langsung dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Datang istri, ngapa bang istighfar bang, bukan alhamdulillah. Rupanya 2 penyesalan dia. Kalau tahu 1 juta ngapa enggak dipotongnya dulu 500. Karena kalau udah sampai tangan istri kan payah minta ya Bu. Yang kedua, Anda ini umum. Yang kedua, kalau tahu dibalas Allah 10 kali lipat, ngapa aku enggak sedekah 200 waktu itu gitu. Nah jadi jangan diharapkan harta kembalinya Bu. Ibu sehat kan rezeki juga kan Bu. Rumah tangga ibu aman itu kan rezeki juga jadinya.
Kemudian yang berikutnya apa, Bu? Sedekahlah sesuatu yang bernilai di hati ibu. Ibu aja senang dengan itu gitu. Jangan ibu yang misalnya gini, Bu, kayak orang tadi kan 1.000, Bu, tapi itu satu-satunya itu kan kuantitasnya jadi besar di mata Allah gitu, Bu. Jadi bukan pula ibu harus besar berjuta-juta ibu nyumbang nih gitu ya, Bu ya. Cuman hal yang bernilai rasanya kalau segitu tuh kok berharga rasanya bagi ibu. Misalnya penghasilan ibu 10 juta, berarti kan 1 juta itu kan berharga rasanya kan, Bu ya. Atau 100 juta ibu sedekah 10 juta kan berharga rasanya. Kalau ibu uang 10 juta ibu sedekah 100.000 kan terlalu jauh gitu, Bu ya. Itu maksudnya itu. Jadi kalau semakin besar kuantitasnya itu semakin besar rasa berharganya diri kita ini, Bu. Misalnya ibu nih, daripada ibu kasih makan orang di jalan, ada 100 orang, tetapi dengan sambal yang ibu sendiri nggak suka sebetulnya dengan itu gitu. Ayam seminil kecil gitu ya, Bu ya. Daun buncis 3 inci gitu, Bu. Tuh ada ikan teri 2, tuh kacang 2. Nah, betul-betul dihitung masuknya tuh, Bu. Tapi Bu ya, ibu sedekah untuk 10 orang fakir miskin, tapi ibu kasih makanan yang terbaik gitu, Bu. Ayamnya besar, ngajak-ngajak berantem ayam tuh, Bu. Nah, sama besar sama bubuk nasi ya. Berkesan nggak, Bu? Wah, itu maksudnya tuh, Bu. Jadi itu lebih, misalnya ibu ngundang orang mendoa ke rumah gitu kan, Bu ya. Ibu doa naik rumah, suami dapat jabatan, tapi makanannya mihun, Bu, sama lontong. Itu yang doa tangan di lutut semuanya, saya jamin, Bu. Amin pun tidak ada yang kelas. Amin. Kadang Bu bercerita lah, berdoa nyesal lah kita datang. Aku kalau tahu ini tadi, aku padahal enak makan di situ tadi. Tapi coba, Bu, cumi saus tiram yang biasa-biasa ibu makan, misal ibu ke restoran gitu, Bu ya. Cumi saus tiram, udang galah, otak-otak ikan, gulai baung, kepala patin. Nah, tuh di sini tangan tuh, Bu. Amin ya Allah. Ditengoknya udang tuh, Bu. Amin. Pasti terasa seperti itu kan, Bu. Kalau makan enak tuh diajak orang ya, Bu. Nggak ada tuh, memang iya. Rasulullah, Bu, menjamu orang makan seminim-minimnya apa, Bu? Kambing yang disembelihkan. Kan mahal gitu ya, Bu ya, mahal. Padahal sahabat Rasulullah itu juga bukan orang-orang yang mampu betul gitu, Bu. Tapi mereka kalau untuk menjamu orang, apa yang rasanya aku suka ya gitu, Bu ya. Itulah dibuatkan ke orang gitu. Itu maksudnya itu kuantitasnya lebih bernilai gitu, Bu. Jadi ini yang membuat sedekah gitu kita itu akan menjadi berkah jadinya. Nah, jadi mudah-mudahan nih, Bu, dari pengajian kita ini kita itu bisa mengambil bahwa kemuliaan majelis ilmu, kemuliaan kita bersedekah itu akan menenang kita dunia dan akhirat. Nah, sampai di sini kalau ada yang bertanya silahkan, Ibu. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ada tetangga minta tolong sama dia dipinjam duit 150 juta. Jadi digadain sawah gitu. Jadi sawah itu dia yang kelola, yang meminjam uang tadi. Jadi keuntungannya tuh dimakan sama yang meminjamkan duit itu tuh riba apa? Bagi hasil itu, Bu. Dalam Islam itu mudharabah namanya kan. Jadi misalnya ibu punya dana 200 juta. Ibu nggak ngerti masalah sapi. Ada orang yang ngerti masalah sapi. Oke, saya modalin kamu sapi ini, kita bagi hasil. Ya? Digadai. Terus? Berhasil lah apanya tuh tiap tahun kan 3 kali setahun panen. Jadi hasilnya tuh ya sama yang menggadaikan, yang menjamin uang. Dibagi juga gitu. Enggak. Oh ya enggak lah, Bu, enggak apa-apa lah. Maksudnya kan dia ngangsur jadi utangnya itu, Bu ya, tetap maksudnya gimana? Terus? Oh, hasilnya dimakan sama yang punya uang ikut juga gitu, Bu. Dia gini. Ini dia punya uang 150 juta. Terus dipinjamkan. Ada orang gadaikan sawah, terus hasil sawah tuh yang dia makan. Oh, nggak boleh lah, Bu. Nah itu. Solusinya kayak mana? Selama ini dia ada teman
makan hasil sawah ini. Ya, minta tolong kepada Allah supaya itu dikembalikan. Gimana sih si perjanjiannya waktu itu tuh, Bu? Kok bisa gitu jadinya? Itulah, jadi memang begitu di kampung itu katanya. Di kampung. Iya. Anaknya menikah, terus menikah pinjam duit lah, duit ada, terus digandakan lah sawah. Terus sawah itu dimanfaatkan oleh Yang meminjamkan duit. yang meminjamkan uang, ya. Jadi yang punya sawah Nggak dapat apa-apa jadinya gitu, waduh tuh. belum bisa mengembalikan yang 150 juta ini. Ya. Maksudnya ya udahlah. Itu udah kesalahan dari awal itu ya, Bu ya. Jadi apa solusinya gitu? Ya memang tidak ada jalan lain lagi, Bu. Lepas saja udah tuh jadinya. Kembalikan aja sawah orang itu kan. Iya. Seharusnya dikembalikan gitu, Bu ya. Aja kapan ada duit baru. Nah, itu juga kadang-kadang susahnya orang kita itu gitu, Bu. Nanti kalau nggak dimanfaatin itu uangnya nggak dibayar juga gitu. Kadang kita ini itu sulitnya orang. Jadi orang sama-sama trauma, akhirnya sama-sama berdosa jadinya, Bu. Jadi itu memang solusi udah lepas gitu. Maksud saya itu ya udahlah, anggap aja udah habis itu 150 sawah udah ambil gitu. Jadi nggak pusing-pusing lagi kepala, Bu. Jadi sawah itu kita Ya jual lah gitu. Jual, balikkan duit dia kalau ada orang mau pula dia, Bu ya. ada yang mau dan naik. Karena orang beli sawah segitu tuh susah juga ya, Bu ya. Jadi hasilnya setiap bulan itu Ya diambil sama yang punya uang gitu, Bu. Dia yang ngelola gitu kan, Bu. hanya gitu yang hasilnya tuh katanya dan pikiran dia sendiri hasilnya itu disimpan sama dia ya sampai 150 juta nanti baru sawahnya dikembalikan ke orang tuh. Nah itu bagus tuh di dalam zaman Nabi Sulaiman nih pernah kejadian nih, Bu. Nabi Daud didatangi dua orang yang bermasalah, satu yang punya kebun, satu yang punya kambing. Jadi pas dia panen pohon kebun dia nih habis sama kambing kawannya nih. Maka kata Nabi Sulaiman, kambing ini diberikan kepada orang yang punya kebun untuk dimanfaatkan sambil orang yang punya kambing memperbaiki kebun ini lagi sampai dia mau panen lagi. Setelah itu baru kambingnya dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Jadi dia hanya boleh kalau misal seperti itu, Bu, boleh memanfaatkan sampai dia dapat 150 juta, kemudian dia mau enggak lapang jiwa kembaliin gitu. Tapi rasanya nggak ada yang mau. Orang kalau udah untuk duit nih, Bu, ngeri, Bu. Dia mau kayak gitu katanya. Kalau mau alhamdulillah lah gitu, Bu. Jadi hasilnya tuh dia simpan sendiri. Biarlah simpan sampai 150 juta, balikkan gitu. Alhamdulillah lah seperti itu, Bu. Dapat jalannya tuh. Oke. Ada yang lain lagi, Bu? Ya. Ustaz, misalnya kita ini ada uang itu kita selalu utang, tapi kita dalam uang itu kita sedekahkan juga, boleh nggak Ustaz? Kita bersedekah itu, Bu ya, tidak peduli waktu kita susah, waktu kita miskin ataupun dalam keadaan kita berutang. Yang penting yang utangnya ini kan tetap kita akan bayarkan gitu. Jadi jangan sampai menghalangi kita sedekah karena kita punya utang, kita susah. Kadang justru itu yang akan menolong kita. Ada lagi, Bu, yang lain? Ya, silakan, Bu. Nyambung pertanyaan Ibu tadi. Mhm. Dia memang punya utang, tapi dia bersedekah, ya kan? Itu di postingnya dia sedekah, Ustaz. Tetapi yang memberikan utang itu merasa kok sedekah dia mampu, tetapi bayar utang dia tak mau. Nah, itu tuh yang dahsyat itu tuh, Bu. Kalau yang niatnya gitu ya, Bu ya. Itu bahaya loh, Bu. Sesahid apapun mati orang, utang, ruhnya tidak akan sampai ke langit. Dan apabila dalam Islam ini kita berutang memang niat untuk tidak membayar, hukumnya mencuri. Hukumnya pencuri, Bu. Kalau dia tidak niat mau bayar utang itu. Jadi makanya hati-hati dengan utang gitu. Jadi hukumnya, tapi misalnya, Bu, dia posting, dia sedekah tapi hutang ini diansurnya juga gitu ya, Bu ya. Itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya posting utang tidak dibayar, kan nambah dosa orang jadinya kan, Bu. Dia posting masa sedekah utang sama aku tidak dibayarnya. Cuman biasanya orang kayak gitu udah dicabut rasa malunya, Bu. Jadi tidak malu lagi. Ya. Ada lagi, Bu? Oh, Nek, ya silakan, Nek. Misalnya utang dulu, misalnya nenek punya cucu gitu misalnya kan, nenek janji kau naik sekolah besok, nenek beli sepeda. Ya
seandainya nenek beli macam mana? Ada hutang banyak. Kalau misalnya memang nenek ada waktu itu, sebaiknya diberikan. Sama dengan kayak begini Bu, yang dalam Islam ini, cepat mandi nak. Kalau nanti habis mandi dibelikan donat, rupanya enggak, tuh hukumnya pembohong. Hukumnya pembohong jadinya Bu. Berarti kita berbohong, iya. Iya. Jadi kalau memang nenek ada, belikanlah sepeda. Ada lagi yang lain Bu? Ya, silakan Bu. Suaminya gitu kan, dari itu nggak berapa, tapi awalnya sih baik, gitu kan, tapi akhirnya kalau nggak dibayar sama suaminya gimana tuh? Waduh, kasihan istrinya Bu, karena memang dia harus membayar. Ya, suaminya seharusnya sebagai suami dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan istrinya, karena istrinya kan pakaian bagi suaminya gitu. Suaminya mesti bertanggung jawab, karena memang Bu, hutang ini ngeri lah Bu, pokoknya. Memang sesahid apapun orang gitu ya Bu ya, ruhnya tidak akan diterima. Makanya dalam kitab Ruh Imam Al-Jauzi disebutkan ada seorang sahabat yang mati syahid, akhirnya datang ke mimpi Abu Bakar Siddiq. Dia ada punya utang sama orang Yahudi katanya Bu, tolong dibayarin, jual baju besinya, tolonglah bayarin. Maka Abu Bakar, orang yang berwasiat setelah meninggal dia itulah Bu, karena apa, ruhnya tidak sampai ke langit gitu, makanya dia minta tolong dibayarkan utangnya. Nah, jadi kalau kita ada yang berjanji gitu ya Bu ya, jangan sampai kita jadi pembohong juga gitu jadi ya. Kalau misal kita udah janji. Ada yang lain lagi Bu? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ada satu lagi Bu. Oke Bu, silakan Bu. Kan sebaiknya lingkungan terkecil ya, misalnya saudara gitu. Berapa hal yang bisa kita tolerir bersedekah ke keluarga ya? Misalnya suami ini memberi adiknya ipar, ipar ya, hal-hal seperti apa? Misalnya kita tadinya dibilang yang penting untuk makan, untuk pendidikan, tapi sekarang kok beli krim aja, perbaiki mobil, bayar ini misalnya gitu ya. Memang kita mengelola, kita anggap itu sedekah gitu ya. Tapi sebanyak apa sih batasnya? Ya, kita tidak merasa terzolimi dan dia juga tidak mendapat doa orang terzolimi gitu kan. Kalau udah sampai ke krim wajah, mobil itu tidak sedekah lagi tuh. Itu udah memanfaatkan loh Bu. Udah memanfaatkan jatuhnya itu. Karena kalau sedekah itu kan memang untuk kebutuhan pokok gitu Bu. Sedekah itu memang untuk kebutuhan pokok dan yang dibutuhkannya. Misalnya kan dia termasuk 8 asnaf, anaknya sekolah, anaknya sedang menuntut ilmu, dia dalam keadaan berutang gitu kan Bu. Tapi kalau udah untuk krim wajah, perbaiki mobil gitu ya Bu, itu udah nggak boleh, sebetulnya udah nggak boleh lagi itu Bu. Makanya uang suami itu sebetulnya 100% milik istri. Uang istri 100% milik istri. Itu enaknya tuh Bu. Jadi sebetulnya kalau yang kayak gitu tuh Bu ya, seharusnya Ibu kasih tahu ke suami, jangan, ini udah salah kalau kita anggap sedekah, itu udah salah gitu. Tapi kalau misal kebutuhan pokoknya memang susah, itu tidak ada tolerir Bu, sampai berapapun gitu bantulah. Untuk kebutuhan sekolah anaknya bantulah. Tapi kalau untuk memperbaiki mobil, itu udah memanfaatkan jatuhnya. Iya, kalau itu kan udah nggak pantas lah kalau itu dibilang sedekah gitu ya Bu ya. Baik, mungkin itu saja Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini wa tuhawwinu alaina masa'ib dunya. Allahumma
ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.